Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab kegalauan hati murid-muridnya, karena Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Kalau demikian, siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Manusia memang tidak mungkin dengan usahanya sendiri memenuhi syarat masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab syarat yang ditetapkan adalah melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya sukar sekali masuk ke dalam kerajaan Allah bukan berarti mudah bagi orang miskin. Dia berkata demikian karena yang mereka hadapi saat itu adalah seorang pemuda kaya yang datang dengan penuh percaya diri bahwa dia pasti dapat memenuhi syarat untuk mendapat hidup yang kekal, sebab sejak masa mudanya telah melakukan hukum Taurat. Saat itu dia memang merasa ada yang masih kurang. Karena itu dia bertanya, apalagi yang masih kurang? Tetapi dia yakin kalau sudah diberitahu, pasti bisa melakukannya. Ternyata setelah diberitahu, dia malah pergi dengan sedih. Karena Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, yaitu menjual semua hartanya, membagikannya kepada orang miskin, lalu datang kembali untuk mengikutinya. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa itulah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan kalau mau sempurna. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menunjukkan hati pemuda itu yang masih terikat kepada hartanya. Dan itu berarti melanggar hukum pertama dari 10 hukum Taurat. Melanggar satu hukum berarti tidak sempurna. Jadi, manusia jelas tidak mungkin memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun kita tidak perlu khawatir, sebab bagi manusia memang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, Allah memiliki jalan keluarnya, yaitu melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menjadi manusia dan melakukan semua yang tidak bisa kita lakukan itu dengan ketaatan yang sempurna sampai mati di atas kayu salib, sehingga kesempurnaannya dapat menutupi kegagalan kita untuk mentaati firman Tuhan. Pemuda kaya itu seharusnya tidak perlu pergi dengan sedih. Mengaku saja kepada Tuhan Yesus bahwa ternyata dia tidak sebaik apa yang dia kira, bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mendapat hidup yang kekal, bahwa dia membutuhkan kasih karunia Allah. Maka kesempurnaan Kristus akan menutupi segala dosanya dan memberinya kuasa untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Hari ini, betapa banyaknya orang yang seperti pemuda itu, pergi dengan sedih, atau tidak pergi, tetapi menderita sepanjang hidup karena gagal memahami apa yang Tuhan inginkan. Mereka berpikir bahwa Allah baru mau menerima mereka jika mereka sempurna. Jadi mereka berusaha keras mengejar target yang mustahil bisa mereka capai. Mereka menyamakan Allah dengan orang-orang yang berotoritas di dalam hidup mereka, yang selalu menuntut mereka untuk menjadi sempurna. Nilai ulangan harus selalu 100, harus nomor 1, dan seterusnya. Kalau kita bisa sempurna dengan usaha kita sendiri, Tuhan Yesus tidak perlu menjadi manusia dan mati disalibkan. Karena itu, mari kita berhenti berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mencari perkenan Allah. Terimalah kasih karunia-Nya, nikmati hidup di dalam kesempurnaan Kristus. Maka Dia akan memberi kita kuasa untuk hidup benar, melakukan firman Tuhan, dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi,
bukan berusaha menjadi sempurna untuk mendapat perkenan Allah, melainkan justru karena Allah berkenan menyelamatkan kita yang tidak sempurna, maka oleh kasih karunia-Nya kita mau hidup benar, melakukan firman Tuhan, dan menyerahkan diri untuk diproses menjadi sempurna. Amin.